Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ali Abdullah dari kelas TID. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan jaringan komputer. Yang pertama yaitu arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian lain dari arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serbaguna untuk berbagai keperluan. Saat ini kebanyakan komputer yang beredar menggunakan arsitektur yang dibuat oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Dalam teknik komputer, pengertian arsitektur komputer memiliki arti suatu ilmu yang tujuannya untuk merancang sistem komputer. Arsitektur komputer dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama, Arithmetic Logic Unit atau ALU adalah salah satu bagian dalam sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmetika dan logika. Yang kedua adalah Control Unit, adalah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU, Arithmetic Logic Unit, di dalam CPU tersebut. Yang ketiga, memori merupakan media penyimpanan data sementara pada komputer. Setiap program dan data yang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori. Yang keempat, input dan output. Input merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar ke mikroprosesor yang berupa signal data maintenance atau signal input. Sementara output merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Yang kedua, jenis arsitektur komputer. Ada beberapa jenis arsitektur komputer, yaitu yang pertama adalah komputer MISD. Komputer MISD atau Multiple Instruction Single Data adalah jenis arsitektur komputer di mana memiliki fungsi dalam melakukan eksekusi data yang bisa diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Yang kedua, komputer MIMD. Komputer MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data adalah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang diatur secara paralel dengan menggunakan unit pengontrol. Selain itu, dalam menjalankan perintah bisa dijalankan meskipun berbeda-beda perintahnya. Komputer MIMD ini termasuk komputer yang bisa menjalankan aplikasi yang membutuhkan kinerja prosesor yang tinggi. Yang ketiga, komputer SISD. Komputer SISD atau Single Instruction Single Data adalah jenis arsitektur komputer buatan dari von Neumann dengan ciri khas prosesor yang digunakan hanya satu buah saja. Komputer ini bekerja dengan skema aritmatika dan logika, di mana semua dilakukan dengan satu perhitungan saja. Sebab saat terjadi instruksi, sistem yang ada di komputer akan membaca sekali saja, kemudian melakukan apa instruksi tersebut. Yang keempat, komputer SIMD. Komputer SIMD atau Single Instruction Multiple Data, yaitu jenis komputer yang dibuat secara paralel. Jadi komputer ini bisa mengendalikan banyak prosesor dari satu sistem kendali. Yang ketiga yaitu klasifikasi arsitektur komputer. Pada komputer, klasifikasi arsitekturnya dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi arsitektur komputer menurut von Neumann dan Flynn. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, klasifikasi komputer menurut von Neumann, yaitu satu, memiliki hardware dasar, yaitu CPU, memori, dan input-output sistem. Yang kedua, komputer merupakan stored program. Yang ketiga, bisa menjalankan instruksi secara berurutan. Yang keempat, memiliki jalur atau bus yang letaknya di antara memori dan CPU. Kedua, klasifikasi komputer menurut Flynn, yaitu 1. Jumlah prosesor yang digunakan, 2. Struktur memori, 3. Jumlah program yang bisa dijalankan. Yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi arsitektur komputer. Dalam membuat arsitektur komputer, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh besar terhadap arsitektur komputer. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi arsitektur komputer. Yang pertama, manfaat. Ada 4 manfaat besar dari arsitektur komputer, yaitu 1. Applicability, 2. Malleability, 3. Expandability, yang keempat, compatible.
Yang kedua yaitu kinerja sistem. Untuk mengukur seberapa bagus kinerja sistem, ada beberapa program yang dijadikan standar dalam pengukuran kinerja komputer. Yaitu yang pertama MIPS atau Million Instruction per Second, yang kedua MFLOP, Million Floating Point per Second, dan ketiga FUB, Fast Unit of Performance. Yang ketiga ukuran kinerja untuk input-output sistem yang meliputi sistem operasi bandwidth dan operasi input-output per detik. Yang keempat, ukuran kinerja untuk memori komputer meliputi memori bandwidth, waktu akses memori, dan ukuran besar memori. Yang ketiga, biaya sistem. Faktor yang ketiga adalah biaya sistem yang bisa diukur dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, reliabilitas komputer. Yang kedua, kemudahan dalam perbaikan. Ketiga, konsumsi daya listrik. Keempat, berat hardware. Yang kelima, kekebalan. Dan 6, interface sistem software. Yang kedua adalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media akses kontrol. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware yang lainnya. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat private maupun publik. Dalam penggunaan jaringan private, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. 1. Jenis-jenis jaringan komputer, yaitu yang pertama PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Kedua, LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang ketiga adalah CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Keempat, MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang kelima, WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X.25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam, Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer, seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Ketujuh, VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Kedua, jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi. Berdasarkan bentuknya, jaringan komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu jarak dan transmisinya. Berikut ini terdapat dua jenis klasifikasi jenis komputer network berdasarkan transmisinya.
Yang pertama, broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirimkan oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. Field dari alamat berisi keterangan mengenai kepada siapa tujuan paket tersebut akan dikirimkan. Apabila paket tersebut tertuju kepada dirinya, maka akan segera diproses. Namun, jika paket terkirim ke mesin yang lain, maka mesin otomatis akan mengabaikannya. Yang kedua, point-to-point. Jenis yang kedua adalah jaringan point-to-point tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin perantara. Sehingga seringkali akan melewati banyak route yang kemungkinan berbeda jarak. Oleh karena itu, logaritma route sangat memegang peranan penting pada jaringan ini. Yang ketiga, topologi jaringan komputer. Yang pertama yaitu bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Yang kedua, ring. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang berbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga, star. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar, karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Yang keempat, tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon, yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan star. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini, atau hibrid mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Yang kelima, mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat, serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Yang keenam, WLAN. Topologi nirkabel WLAN atau Wireless Local Area Network hampir mirip dengan jaringan LAN. Namun, WLAN menggunakan wireless device sebagai penghubung jaringannya. Topologi WLAN menggunakan dua mode, yaitu mode infrastruktur dan mode ad hoc. Komunikasi yang terjadi pada mode infrastruktur harus melalui access point pada WLAN. Sedangkan untuk mode ad hoc, komunikasinya terhubung langsung dengan masing-masing komputer. Yang keempat, macam-macam perangkat jaringan komputer. Sekarang telah banyak dikembangkannya berbagai macam perangkat jaringan komputer untuk membantu dan mengoptimalkan kinerja sistem jaringan. Berikut ini merupakan beberapa macam perangkat yang sering dijumpai dan digunakan. Yang pertama, server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien, karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Yang kedua, NIC atau Network Interface Card.
NIC dapat disebut juga dengan LAN Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet 10 Mbit per detik, Fast Ethernet 100 Mbit per detik, Gigabit Ethernet 1000 Mbit per detik, dan Tengig 10.000 Mbit per detik. Ketiga, kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan, di antaranya kabel koaksial, fiber optik, dan twist pair. Yang keempat, hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub, namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah, dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Yang kelima, router. Router adalah perangkat jaringan komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Yang keenam, bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. Yang ketujuh, modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Yang kedelapan, repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan. Yang kesembilan, wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card, namun bisa juga menambahkannya sendiri pada sebuah komputer. Yang kelima, manfaat jaringan komputer. Yang pertama, untuk berbagi dokumen. Manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang dimiliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet, dan juga membagikan dokumen menggunakan kabel data maupun nirkabel. Yang kedua, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan shared server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. Ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan jaringan komunikasi, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batasan waktu dan tempat, dan dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. Yang kelima, membantu aktivitas manusia. Manfaat jaringan komputer terakhir adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Yang keenam, yaitu dampak negatif jaringan komputer. Yang pertama, biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan dengan baik, maka perlu mempersiapkan setiap kebutuhannya, mulai dari software, hardware, dan investasi perencanaan network desainnya. Kedua, biaya manajemen dan maintenance. Untuk pengelolaan manajemen dan perawatan jaringan juga perlu diperhatikan secara berkala oleh tim IT profesional, sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan, seperti kerusakan pada perangkat lunak maupun keras. Ketiga, aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dampak negatif yang ketiga, dengan adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol dengan baik,
maka memperbesar risiko dokumen atau file yang di-sharing terinfeksi virus atau spam pada komputer. Keempat, ancaman keamanan jaringan, network security. Dengan kemudahan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real-time, tentu saja juga meningkatkan risiko munculnya masalah yang lain. Misalnya, penyebaran konten ilegal, pencurian data, sehingga masalah keamanan informasi yang lainnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.